Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul bahasan kita hari ini adalah para ustadz peduli perampasan tanah di Indonesia, baik tanah Rempang maupun tanah di pantai Kapuk Indah 2 maupun tanah di Pulau Bangka, termasuk tanah di Kalimantan. Nah, bagaimana terjadi perampasan seperti itu? Para ustadz harus peduli, paling tidak adalah menyuarakan kebenaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ustadz peduli terhadap kasus penderitaan rakyat yang tanahnya dirampas. Umur 67 tahun, Sani Rio yang berumur 37 tahun, dan Abu Bakar yang berumur 54 tahun ditetapkan sebagai tersangka atas insiden penyerangan yang terjadi pada 18 Desember 2024. Ketiganya dikenakan pasal 333 KUHP yang mengatur perampasan kemerdekaan yang dianggap janggal oleh kuasa hukum mereka. Insiden ini berawal dari bentrokan antara warga dan sekelompok orang yang diduga terkait dengan PT Makmur El Graha atau MEG yang sedang mengembangkan proyek Rempang Eco City. Dalam peristiwa tersebut, 8 warga menjadi korban pengeroyokan. Meski demikian, kuasa hukum mempertanyakan dasar penetapan tersangka karena tidak ada bukti yang jelas mengaitkan mereka dengan tindakan kekerasan terhadap. Kekerasan. Hukum apa yang mereka pakai? Nah, kalau dalam Al-Quran dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak peduli dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka dia kafir. Jadi ambil sajalah hukum secara umum, yakni yang disebut dengan hifzul mal. Jadi di antara maqasid syariah dari hukum itu adalah hifzul mal, memelihara harta. Jadi harta orang Rempang PIK 2 itu harus dipelihara. Itu bahagian dari agama. Jangan disangka hanya dakwah masjid, berdoa-doa bersama, baca Yasin. Nah, bukan hanya itu aja yang harus kita perhatikan. Perhatikan juga tentang nasib orang-orang yang tertindas, yang tidak memperhatikan tentang hifzul mal, pemeliharaan harta, kampung halaman, rumahnya yang tergusur. Ini harus disuarakan oleh para ustadz seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Orang-orang yang terzalimi, kita tidak bisa datang ke tempat itu langsung. Kita harus menyuarakan kebenaran dari mimbar-mimbar masjid, dari meja-meja dakwah, dari orang ke orang, harus menyerukan dan berdoa. Allahumma sattid samlahum wa mazzaq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'bah wa alqi fi qulubihim ar-ru'bah. Tanamkanlah rasa ketakutan dan sakit jiwa yang sangat parah pada orang-orang yang menzalimi umat-umat yang tertindas itu. Allahu Akbar. Ada pihak PT MEG. Kuasa hukum juga mengkritik pihak kepolisian yang belum memperlihatkan barang bukti yang disebutkan dalam proses penyelidikan. Mereka menyebutkan bahwa ketiga tersangka hanya berusaha mempertahankan kampung mereka dan menentang penetapan PSN Rempang Eco City. Tidak pula sedikit nyawa mereka yang terancam, tertahan dalam penjara. Ada 2 maqasid syariah yang kita pertahankan di situ. Yang pertama hifzul mal, yang kita pertahankan adalah memelihara harta. Yang kedua hifzun nafsi, memelihara jiwa. Jangan ada jiwa yang terlantar, terzalimi, bahkan yang tercabut. Kadang-kadang ada yang sampai mati, meninggal dunia karena mempertahankan haknya. Masya Allah. Jadi agama itu bukan hanya ibadah-ibadah saja, bukan hanya ceramah-ceramah saja, bukan hanya zakat sedekah saja, tetapi agama itu juga mempertahankan harta dan menyelamatkan jiwa. Jiwa saudara-saudara kita yang tertindas itu harus diselamatkan. Jadi tercakup di dalam hifzul mal dan hifzun nafsi.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, banyak Al-Qur'anul Karim yang menyatakan orang mukmin itu bersaudara. Jadi kalau saudara kita itu tertindas, kita harus bela. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dalam hadis dikatakan al-mu'minuna lil mu'minin yashuddu ba'duhum ba'dan. Orang mukmin dengan orang mukmin lain itu adalah seperti batu bangunan yang menguatkan yang satu dengan yang lain. Nah, harus kuatkan. Kita kuatkan saudara-saudara itu, saudara kita. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Partai apapun, karena seluruh partai itu ada orang muslimnya, berjuanglah melalui partai. Bagi orang yang bersuara, melalui suaranya. Bagi orang yang berpangkat, melalui kedudukan pangkatnya. Nah, semuanya berjuang menurut kemampuan masing-masing. Yang punya kekuatan dalam bidang ekonomi, perjuangkanlah melalui kekuatan ekonominya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasib saudara-saudara kita di Kepri, Rempang, Batam, Allahu Akbar. Harus, dahulu sudah reda, sekarang terulang lagi. Polresta Barelang mengungkapkan bahwa ada 4 laporan polisi yang terkait dengan bentrokan tersebut. Di antaranya laporan dari PT MEG yang menjatuhkan Abu Bakar, Siti Hawa, dan Sani Rio sebagai tersangka. Namun beberapa laporan sudah dicabut setelah tercapainya perdamaian antara warga dan PT MEG pada 8 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Nah, itu berita dari Tribun. Allahu Akbar. Jadi banyak fakta-fakta yang menyedihkan dan memerlukan bantuan. Banyak yang sudah turun anggota DPR ke sana. Pak Amin Rais waktu tahun yang lalu 2004. Inilah Pulau Rempang. Sekarang 2005 administratif juga masuk dalam wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Di pulau inilah dalam beberapa hari terakhir suasana berubah mencekam karena konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah. Kamis 7 September 2023 pagi, aparat keamanan datang untuk memasang patok batas proyek pembangunan Rempang City di Pulau Rempang. Proyek yang disebut sebagai proyek strategis nasional itu ditolak keras oleh masyarakat. Penolakan itu disebabkan keinginan BP Batam yang bekerjasama dengan PT Makmur Elok Graha untuk menguasai seluruh pulau, padahal luas kampung adat tak sampai 10% dari total luas Pulau Rempang. Masyarakat yang telah lama tinggal di pulau itu secara turun-temurun menolak keras relokasi. Mereka kemudian memblokir jalan dan akhirnya bentrokan dengan aparat pun tidak terelakkan. Konflik lahan ini bermula dari surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004. Surat tersebut berisi persetujuan masuknya investasi baru ke Pulau Rempang dan ditandatangani Ketua DPRD Batam saat itu, Taba Iskandar, atas rekomendasi 6 fraksi di DPRD. Surat itu merupakan surat persetujuan yang diberikan Pemkot Batam untuk mengembangkan Pulau Rempang dari kawasan padi. Suatu peristiwa yang terjadi. Nah, sebentar, Bapak Ibu, sekalian, ini ada yang menelpon, kita jawab sebentar. Ya.